Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelah kanan saya ada ibu-ibu cakep-cakep dari mana ini? Kurang kenceng dari mana? Keluarga besar TPQ Nur Hidayah ikut hadir. Sebelah ini yang kuning-kuning dari mana ini? Keluarga besar Muslimat NU Sumerjaya. Ini baju udah pada lunas ya? Alhamdulillah. Kuning-kuning buah nanas katanya. Baju kuning belum pada lunas. Merah-merah daun, merah-merah buah rambutan. Tuh apa yang seragam merah masih kreditan kelihatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita cerita tentang sabar, berarti kita menghadapi sebuah ujian. Karena manusia itu tidak lepas dari apa yang namanya ujian. Ujian di sini ibarat kita anak sekolah. Ada yang per semester, ada yang mungkin ada sebulan sekali, dan sebagainya, ada juga ujian akhir. Kalau ujiannya itu lulus, berarti dia berhak mendapatkan predikat yang terbaik. Dan sebaliknya, apabila ujiannya tidak lulus, berarti dia harus tinggal di tempat untuk di kelas itu, serta tidak bisa melanjutkan kehidupan ke jenjang berikutnya. Kita sadar bahwa hidup ini penuh dengan ujian, itu sudah pasti. Ujian di sini harus kita hadapi dengan kesabaran yang luar biasa. Ingat, orang yang bersabar dalam menghadapi ujian, itu hikmahnya di balik ujian tersebut sangat ada hikmah yang bisa kita gunakan dan kita rasakan nanti. Contoh, suatu ketika ada seorang sahabat Nabi namanya Tolhah. Tolhah ini punya anak kecil satu-satunya laki-laki, masih bayi. Beliau anak satu-satunya masih bayi, sakit-sakitan. Sakit-sakitan terus. Bukan sakit ini, sakit-sakit, ya sakit yang wajar itu, sakitnya biasanya anak sakit. Dan setiap hari Tolhah ini pergi ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabdi di sana. Setiap hari setelah sholat subuh beliau sudah berada di Rasulullah sampai pulangnya sore baru pulang ke Rasulullah. Dan sahabat Tolhah juga rajin puasa Senin Kemis. Setiap hari Senin puasa, Senin Kemis puasa, Senin puasa, Kemis puasa. Suatu ketika anaknya yang sakit itu ditinggal oleh Tolhah radhiyallahu an ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Kamis tepatnya itu. Apa yang terjadi pada istrinya Tolhah, Ummi Tolhah tersebut? Beliau menjumpai sang ananda tercinta itu sudah dipanggil Allah tabaraka wa taala. Bagaimana sikap seorang ibu? Tentu di saat melihat dan menyaksikan anak kandungnya sendiri dipanggil Allah, kalau ada pasti yang terjadi adalah dia merasakan kecewa, merasakan bagaimana tidak ikhlas dan sebagainya kalau tidak
kalau tidak didasari dengan keimanan. Ini sudah pasti. Akan tetapi kita saksikan Ummi Tolhah ini luar biasa. Suaminya berada di Rasulullah, anaknya meninggal, tidak memberitahu. Apalagi zaman dulu belum ada SMS, belum ada WA, belum ada Twitter. Twitter. Kalau Twitter apaan? Belum ada WA, belum ada medsos dan lain-lain, sehingga untuk komunikasi pun agak kesulitan. Tapi memang dasar orangnya luar biasa sabarnya. Saat Ananda meninggal, Ananda tercinta itu langsung diproses sampai penguburan dan tidak memberitahu kepada suaminya yang namanya Tolhah tersebut. Subhanallah. Pemirsa, Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah kenal kan dengan saya? Saya Ahmad Zamroni yang biasa ngisi di Antv itu. Kita lanjut. Pada saat sahabat Tolhah sedang berada di Rasulullah pada waktu itu hari Kamis, belum dengar, belum tahu kalau Ananda meninggal. Beliau pas pulang sore harinya menjumpai istrinya pun tidak ada masalah, seolah-olah biasa-biasa saja. Nggak ada yang signifikan, nggak ada yang penting, kelihatannya biasa-biasa aja. Akhirnya sahabat Tolhah dirayu oleh istrinya, diajak makan buka puasa bersama hari Kamis pada saat itu. Dan yang lebih ironis lagi, sampai terjadi hubungan suami istri ibadah malam. Subhanallah, seolah-olah tidak ada masalah apa-apa. Luru wong kayak gini angel, susah. Berat soalnya. Yang lebih penting lagi, ketika sudah selesai hubungan ibadah malam suami istri, baru sang istri cerita. Apa yang diceritakan? Anak kita sudah tidak ada. Anak kita sudah meninggal, sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tentu sang suami sangat murka, sangat kaget, sangat tidak seperti biasanya, dan beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa engkau tidak mengatakan dari tadi? Kenapa tidak mengatakan dari pas saya datang? Kok baru sekarang-sekarang ini? Kok tidak dikatakan sebelum-sebelumnya? Heran ini. Sang suami mengatakan kepada istri tercinta seperti itu, apa dijawab oleh sang istri? Sudahlah, ini kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu kita sesali, karena semua adalah milik Allah, kita akan kembali kepada Allah semua. Subhanallah. Pemirsa, Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dari keluarga besar TPQ Nur Hidayah yang sangat berbahagia, serta ibu-ibu dari keluarga muslimat NU Sumerja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada diri Tolhah radhiyallahu an itu? Dia akhirnya selesai sholat fajar langsung mengadu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi rambutnya basah setelah mandi jinabah, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa? Istri saya ya Rasul. Iya, kenapa istrimu? Perempuan. Iya, emang perempuan, siapa bilang laki? Istrimu perempuan, kenapa? Anak saya meninggal, dipanggil Allah, dia tidak cerita sama sekali ya Rasulullah. Saya heran, harusnya kan dia laporan, paling tidak mengadu. Ini melaporannya pas sudah malam seperti ini, baru mengadu kepada saya. Nabi melihat rambut Tolhah itu basah karena habis jinabah ibadah malam dengan istrinya, langsung didoakan, barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kedua belah malam indahmu, pada malam indahmu berdua. Barakallahu fi lailatikuma. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada malam indahmu berdua. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah. Apa yang terjadi pada hadis pelajaran yang kita pelajari ini? Rupanya ini orang yang sabar ini akan mendapatkan hikmah.
Sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam hidup tersebut, hikmahnya sangat-sangat tidak ternilai harganya. Buktinya apa? Tolhah tadi. Setelah Tolhah didoakan oleh baginda Nabi, bahwa Allah mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada malam indahmu berdua, sahabat Tolhah dan istrinya tahun depannya, alhamdulillah lahir lagi anaknya laki-laki lagi. Tahun depannya lagi, hamil lagi, lahir lagi, anaknya laki-laki lagi. Tahun depannya lagi, lahir laki-laki lagi. Tahun depannya lagi, lahir laki-laki lagi. Sampai 11 tahun. Wah, 1 tahun 1, berapa jadinya? 11, subhanallah. Ini kalau main bola gak usah manggil yang lain ini. Luar biasa sahabat Tolhah ini. Itu musibah yang dihadapi dengan sabar dalam hidup, akan ada hikmah yang sangat dahsyat. Jangan kemana-mana, tetap di Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv.
Enggak, dia lapar. Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya, nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Pemirsa Cahaya Hati Antv, masih bersama saya Ustadz Zamroni Anas dalam tema Sabar dalam Hidup. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua. Ada seorang ibu yang bernama Ummu Salamah atau Hindun. Hindun ini suatu ketika suaminya namanya Abu Salamah sakit-sakitan. Sakitnya semakin keras, semakin parah. Selama sakit Rasulullah pernah mengajarkan kepada istrinya Abu Salamah yang namanya Hindun tersebut, apabila diberi musibah, ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma khlufni fi musibati ajro, katanya. Bisa bunda-bunda semua? Pemirsa bisa? Bismillahirrahmanirrahim bersama. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma khlufni fi musibati ajro. Apa itu artinya? Kita semua sungguh milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah ganti ya Allah musibah ini dengan pahala ya Allah. Ini ajaran Rasulullah kepada Ummi Tolhah. Ternyata tatkala Abu Salamah mengalami sakaratul maut, mengalami sakit-sakitnya saat-saat terakhir menjelang wafatnya Abu Salamah, keluarga semua kumpul dan begitu ditarik ruhnya langsung melotot matanya ke atas. Rasulullah pun langsung memejamkan matanya, serta para sahabat yang ada di sampingnya juga keluarganya semuanya histeris. Kemudian Rasulullah langsung memejamkan matanya, dipejamkan seperti ini sampai beliau mengatakan innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Sungguh roh apabila ditarik, sudah dicabut, maka mata akan mengikuti kemana roh itu lari. Dari sini kemudian Ummu Salamah mulai itu memakai doa yang pernah Rasulullah ajarkan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma khlufni fi musibati ajro. Semuanya lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma khlufni fi musibati ajro. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kepada ceritanya Abu Salamah. Saat Abu Salamah dikubur, sudah selesai pemakamannya, sang istri Ummi Salamah pun berarti dalam kondisi iddah. Dan selama iddah itu, selama masa iddah, masa berkabung, dia senantiasa setiap selesai sholat itu berdoa. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma khlufni fi musibati ajro. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma khlufni fi musibati ajro. Terus setiap selesai sholat. Apa yang terjadi berikutnya? Subhanallah, tanpa diduga, tanpa dirasa. Weruh-weruh, ujug-ujug, tahu ujug-ujug?
Apaan? Suara kereta, ujug gitu. Tiba-tiba Rasulullah setelah masa iddah Ummu Salamah habis, Rasulullah meminangnya, dijadikannya sebagai istri. Subhanallah. Ini dibalik musibah ada hikmah apabila dihadapinya dengan sabar. Sabar dalam hidup, mari kita tegakkan. Pemirsa, Cahaya Hati NTV yang dirahmati Allah dan dimuliakan. Ini penting, kesabaran seperti ini. Sabar memang ada 3. Ada sabar menghadapi musibah, ada sabar dalam ibadah, ketaatan ini, ada sabar ketika kita murka atau marah. Ini penting, kita bahas satu persatu. Sabar menghadapi musibah sudah tadi saya jelaskan. Orang yang sabar menghadapi musibah dijamin di balik musibah tersebut ada hikmah. Betul? Bunda-bunda semuanya, pemirsa betul semuanya? Bentaran, ambil pantun dulu. Beli topi di Tegal Danas sana, jauh amat ya. Beli topi di Tegal Danas. Jangan sampai jalannya miring. Nyeduh kopi kudu pakai air panas. Jangan lupa kue sepiring dimakan semuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara Cahaya Hati Antv sangat luar biasa. Kita lanjut. Musibah atau uji sabar yang kedua adalah sabar menghadapi dalam hidup tadi. Sabar dalam beribadah, ini juga penting. Terutama pada waktu bulan Ramadan. Ramadan kan tarawih ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat, begitu ya. Ada yang kalau 20 bacaannya lama banget. Kita harus sabar dalam menghadapinya. Apalagi kalau kita di Masjidil Haram kan luar biasa. 20 rakaat itu dari habis Isya sampai jam sekian. Karena satu malam itu 1 juz. Apa 30 juz, 1 juz ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Hati Antv sangat-sangat dahsyat. Kemudian juga apabila kita sabar dalam menghadapi dalam beribadah tersebut, karena ibadah adalah penting, terutama tatkala kita melaksanakan puasa seperti ini. Ibadah puasa harus dijalankannya dengan sabar, tidak boleh emosi. Ibadah puasa harus dijalankannya dengan penuh kesabaran. Tidak boleh buru-buru, sebelum maghrib tiba rasanya kita tidak mungkin untuk berbuka lebih dahulu. Kenapa? Karena kita dilatih kesabaran. Orang yang sabar sangat-sangat disayang Allah. Betul ada Pak Sabar di situ? Ada Pak Sabar ya? Alhamdulillah sangat bahagia jika ada orang namanya sabar. Mudah-mudahan dia senantiasa sabar dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Itu ibadah penuh dengan kesabaran, tidak boleh buru-buru. Dan yang ketiga, ada sabar dalam menghadapi emosi, menghadapi karakter seseorang yang tidak pas dengan kita. Tidak boleh kita lawan dengan marah-marah juga, tapi harus dihadapi dengan sabar. Kita bayangkan bagaimana kesabaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa tidak pernah marah-marah, senantiasa sabar dalam berdakwah, walaupun musuhnya itu penuh dengan kemarahan, penuh dengan emosi, penuh dengan ancaman, penuh dengan intimidasi. Itu dilakukan oleh musuh-musuh Rasulullah, namun beliau dihadapinya dengan penuh kesabaran. Bagaimana tidak sabar? Dakwah beliau itu sangat sabar sekali. Musuhnya ada yang mau membunuh, dihadapinya dengan sabar. Contoh, suatu ketika Abu Lahab beliau itu akan membunuh Rasulullah, mengirim seseorang untuk menggali parit agar di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, sana engkau datang ke Rasulullah, sampaikan kalau pamannya itu sedang sakit, sampaikan. Ini anak buah Abu Lahab datang ke Rasulullah. Sebelum datang di rumah depan Abu Lahab itu
itu sudah dibikin lubang yang sangat besar, semacam sumur, di atasnya ditutupi rapat dengan rerumputan dan tidak kelihatan kalau itu di bawahnya lubang. Anak buahnya Abu Lahab datang ke Rasulullah, menemui Rasulullah, "Ya Muhammad, pamanmu sedang sakit, tolong ditengok sana. Tolong ditengok sana." Rasulullah karena orang yang paling sabar dalam berdakwah, siapapun walaupun musuh juga tetap dihadapi dengan sabar. Buru-burulah beliau mendatangi pamannya yang sangat memusuhi Rasulullah tersebut. Datang langsung. Tapi apa yang terjadi? Abu Lahab sudah pura-pura menggigil, kedinginan, pura-pura dibalut dan sebagainya, kepanasan dan sebagainya dengan merintih. Padahal itu cuma kamuflase belaka. Nabi langsung datang menemui Abu Lahab, tetapi yang sangat dahsyat, Allah Maha melihat, Allah Maha kuasa segala-galanya, langsung ngutus malaikat Jibril, "Muhammad, awas, jangan kau teruskan itu. Itu di depanmu itu parit lubang itu, kalau kau injak, engkau pasti akan tercebur ke dalamnya." Langsung yang di dalam rumah Abu Lahab sudah berdoa, dia mungkin sudah mengutuk, mati ini, Muhammad pasti mati ini, Muhammad pasti mati, untuk pikiran mati ini. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, Rasulullah orang yang dekat dengan Allah dan penuh dengan kesabaran. Begitu hampir kakinya menginjak parit tersebut, balik arah 180 derajat. Balik pulang lagi tidak jadi, dan Abu Lahab langsung kaget. Loh, kok pulang lagi? Langsung dia nggak ini. Orang kemutan, ya ning ngarep ke anak jeblosan. Abu Lahab orang kemutan, kas gawe jeblosan, ning ngarep anak jeblosan ora sadar. Langsung kaget dia dan langsung dia keluar dari rumah. Yang terjadi adalah dia yang terperosok. Subhanallah. Dalam hal ini kemudian turun ayat dalam satu riwayat, "Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Dalam riwayat lain ceritanya lain lagi. Suatu ketika Rasulullah sedang sholat. Allahu Akbar. Abu Lahab itu bawa batu besar. Mau dihantam ke kepala Rasulullah. Ketika Rasulullah hendak sujud nanti akan dihantam oleh Abu Lahab dengan batu besarnya itu. Tetapi begitu Rasulullah sujud, apa yang terjadi pada tangan Abu Lahab? Dia lemas, lunglai, tidak bisa ngapa-ngapain, batunya jatuh, dan sehingga dia tangannya tidak bisa berbuat apa-apa. Sama turun ayat itu. Di riwayat lain, "Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Binasa, celaka Abu Lahab, kekuasaannya sangat celaka. Di sini penting sekali agar kita sabar dalam hidup ini, benar-benar kita jadikan acuan yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Wah, kita mau sholawatan dulu. Ya, siap sholawatan pemirsa dan juga bunda-bunda semuanya? Alhamdulillah. Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Cukup. Itu sholawat sangat-sangat dahsyat dan bisa menentukan orang sabar atau tidaknya. Sekian acara Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.